Ya, yang pertama, bagaimanakah sistem pengelolaan digital library yang ada di perpustakaan Unikal ini? Perpus ini ya, sistem digitalnya kita pakai Slim. Itu open source, jadi kita pakai aplikasi yang itu tidak berbayar, tapi sudah memuat semua kebutuhan basic perpus lah, buat sirkulasi, pelaporan, perencanaan juga. Cuman memang ada beberapa kebutuhan kami yang belum masuk ke basicnya Slim, jadi harus ada beberapa tools yang kita install lagi, masukkan ke sana. Tapi sampai hari ini sih kita masih pakai itu, Senayan Library Information System. Jadi buku-buku yang di Unikal itu sudah ada di online nih? Kalau e-book beda lagi. Jadi kalau itu kan untuk sistem pengelolaannya. Jadi mulai buku datang, kita input ke sistem, kita cetak label, kita siapkan supaya buku itu siap untuk sajikan lah ibaratnya. Bahasannya itu kita shelving, tempatkan di rak untuk dibaca mahasiswa. Kalau sudah siap, nanti mahasiswa bisa pinjam. Nah, buku yang sudah ready, sudah ada identitasnya, sudah ada barcode-nya, semuanya, kantong buku dan seterusnya kan udah bisa dipinjam. Jadi kalau pinjam ke meja sirkulasi, tinggal di scan, itu sudah selesai transaksinya dan tercatat di sistem. Kalau yang koleksi e-book, kita pakai aplikasi Unikal. Itu kerjasama dengan PT Kubuku, jadi pengembang aplikasinya itu dari PT Kubuku. Kita beli produk e-booknya dari sana. Jadi kalau kita pengadaan, ada yang cetak, ada yang elektronik juga. Yang elektronik kita tampilkan di aplikasi yang bisa di-download sama mahasiswa melalui App Store. Download aja Unikal. Kalau sudah registrasi, terus perpus sudah ACC bahwa dengan verifikasi ya mahasiswa sini sudah aktif, bisa dipakai. Selama seseorang itu minjem, maka buku itu tidak bisa dibaca sama yang lain. Kan ada tulisannya pinjam gitu, walaupun pakai ini ya, gadget ya, bacanya dari situ. Nanti kalau sudah selesai, dikembalikan. Mahasiswa yang pinjam tadi sudah klik selesai, dikembalikan, baru bisa dibaca sama yang lain. Kalau untuk telat pengembaliannya, apakah akan dikenakan denda? Kalau yang e-book nggak ada sih, karena kan itu hanya ini ya, antri aja. Selama yang tadi minjem sudah selesai, kita bisa gantian sama yang lain. Nah, tapi kalau yang tercetak itu durasi pinjamnya 7 hari, seminggu, 1 minggu. Maksimal pinjamnya 2 buku. Kalau biasanya ada spesial, maksudnya kuota spesial ya, misalnya mahasiswa akhir semester yang sedang mengerjakan tugas akhir, kalau dia bisa menunjukkan surat keterangan proses bimbingan, maka dia berhak untuk dapat kuota pinjam lebih banyak. Ada tambahan, kalau biasanya normal maksimal 2, dia bisa 4. Biasanya kalau di awal mahasiswa baru ada kelas literasi, nanti ikut, dari situ biasanya benefitnya juga ini ekstra, jumlah maksimal yang bisa dipinjamnya beda sama aturan normal. Jadi dia bisa pinjam lebih banyak lah. Ini upayanya yang untuk mempertahankan eksistensinya perpustakaan ini perpustakaan di digital itu yang di era digital saat ini tuh dampak positif sama negatifnya tuh upaya apakah yang mempertahankan eksistensi perpustakaan di era digital serta dampak positif dan negatif digital library-nya? Ya, karena saat ini kan perkembangan digital ya, kadang anak-anak itu lebih banyak mengakses gadget daripada yang tercetak. Bagaimana perpus supaya tetap eksis? Kalau di perpus itu ada yang namanya
promosi perpustakaan. Jadi kegiatan di perpus itu ya nggak hanya baca, nggak hanya peminjaman dan pengembalian, tapi ada macam-macam knowledge sharing gitu ya, sharing wawasan, pengetahuan yang itu bentuknya beragam, mulai dari seminar, pelatihan, ya kegiatan-kegiatan yang kalau di perpus Unikal ya ada kadang undang teman-teman untuk sekedar ngopi-ngopi, ngeteh, nonton film, ada pemutaran kayak macam bioskop ini gitu, terus juga untuk ngadain lomba. Nanti hari Senin kita ada book fair, bukan serangkaian macam-macam, ada talk show. Jadi itu salah satu upaya kita supaya perpus tetap eksis walaupun gempuran teknologi gitu ya. Terus juga menyediakan fasilitas yang apa ya bahasanya, dia sejalan dengan common learning. Common learning itu kan orang bekerja, orang belajar sekarang itu nggak hanya di kelas, bisa sambil santai, bisa sambil dengerin musik. Makanya di perpus juga ada musiknya. Nanti sebentar lagi on the way ada kafenya. Nanti juga kegiatannya mendukung banget, bisa sharing sama apa ya, misalnya nanti perpus rencananya sih mendatangkan narasumber gitu untuk sharing langsung di perpus. Itu sih salah satu upayanya. Nah, kalau perpustakaan digital kita tetap promosikan juga karena memfasilitasi mereka yang nggak bisa ke perpus langsung, bisa lewat aplikasi itu tadi, promosi juga e-book itu. Bahkan kalau mau pinjam yang tercetak tapi nggak bisa ke perpus juga bisa. Caranya bagaimana? Lewat website. Itu layanan sejak corona sih kita sudah launching pinjam buku dari rumah. Jadi masuk ke website, pilih layanan, pinjam buku, isi form, masukkan kode buku yang sudah kita cari di katalog online-nya. Karena ada kodenya, masukkan kodenya, nanti kita kirim pakai pengiriman instan kayak Gojek, Grab. Ini kembali boleh dititipkan lewat pengiriman instan. Jadi memang kita harus senantiasa menyesuaikan kebutuhan zaman sekarang ya. Jadi anak-anak yang mobilitasnya tinggi, kemudian akses informasinya cepat. Nah, kita juga memanfaatkan sosial media untuk berbagi informasi ke pemustaka baik di Unikal maupun keluar. Itu sih biasanya yang kita upayakan gitu ya. Terima kasih Bu. Itu saja. Itu saja. Nanti kalau ada yang kurang bisa chat admin untuk tanya-tanya. Nomor adminnya bisa ambil flyer ini. Bosok. Brosur. Biasa. WhatsApp berarti. Ada di chatting. Ya, makasih ya Bu.